Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pengelolaan pendidikan tentang pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, kemudian diartikan menjadi manajemen atau manajemen. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli, yaitu Hadari Nawawi. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisasikan menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya, tujuan dari pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitasi bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi para siswa. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas dibagi menjadi dua bagian. 1. Pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, yaitu berkaitan dengan ketatalaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama mempelajari segala yang diberikan oleh pengajar. Yang kedua, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, yaitu berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk secara sadar berperan aktif dan terlihat dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan kelas. 1. Pendekatan perubahan tingkah laku. 2. Pendekatan iklim sosio-emosional. 3. Pendekatan ancaman. 4. Pendekatan kebebasan. 5. Pendekatan pengajaran. 6. Pendekatan kerja kelompok. Mengidentifikasi masalah di kelas ada beberapa macam, yaitu 1. Masalah individu. Masalah individual ini berdasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. 4. Jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu pola perilaku mencari perhatian. 2. Pola perilaku menunjukkan kekuatan. 3. Pola perilaku menunjukkan balas dendam. Dan 4. Pola peragaan ketidakmampuan. Yang kedua, masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. 1. Kurangnya kekompakan. 2. Kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. 4. Menerima kelas atau kelompok atas tingkah laku menyimpang. Dan 5. Kegiatan anggota berkelompok yang menyimpang dari meniru-niru kegiatan anggota kelompok lainnya. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan perannya dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga berhasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal.
Ada 4 peran guru dalam proses mengajar. 1. Guru sebagai demonstrator. 2. Guru sebagai pengelola kelas. 3. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Dan keempat, guru sebagai valuator. Baiklah, begitulah penyampaian materi dari pengelolaan kelas. Jika ada salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.